Bersaing dengan tim-tim kuat dengan pengalaman dan materi pemain yang mumpuni, tim pencaksilat kelas TGR ganda putri Papua Devi Sutanti dan Miftia Koiria berhasil menunjukkan eksistensinya dan membawa pulang medali perak dalam ajang PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua, meski pada awalnya keduanya sempat menargetkan medali emas. Keduanya kalah dari atlet Jawa Barat Rizka Hermawan dan Ririn Rinasi yang mencetak ketepatan waktu 3 menit, sementara tim Papua mencatatkan waktu 2 menit 58 detik. Devi Sutanti lahir di Ternate 29 Mei tahun 2000 dan kini berusia 21 tahun, tinggal menetap di Nabire, Papua. Ia mulai menyukai olahraga saat duduk di bangku kelas 1 SMA dan mulai ikut kejuaraan tahun 2019. Devi bercita-cita ingin menjadi polwan atau kowat dan sangat ingin membanggakan kedua orang tua lewat prestasinya. Sementara itu, Miftia Koiria lahir di Jayapura 18 Januari 2001 dan saat ini berusia 20 tahun. Ia memiliki hobi berenang, menghafal, dan juga belajar bela diri. Tertarik dengan silat saat duduk di kelas 3 SMK dan mulai ikut kejuaraan pada tahun 2018, ia berharap bisa menjadi seorang penghafal Al-Quran dan menjadi atlet pelatnas yang profesional. Keduanya juga kompak memilih PON 20 tahun 2021 di Papua sebagai pertandingan yang paling berkesan dan berharap semoga prestasi mereka ini akan membuka jalan untuk prestasi lainnya di masa depan demi membanggakan orang tua maupun daerah dan negara. Bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Putri Papua yang telah mengharumkan nama Papua, membanggakan nama Papua di PON 20 tahun 2021. Peraih medali perak di cabur pencaksilat kategori seni ganda putri. Ada Devi Sutanti dan Miftia Husnul Koiriah, panjang juga namanya ya. Nah, Devi dan siapa ini? Mifti atau siapa panggilannya? Tia ya. Devi dan Tia, kalian ini adalah boleh dikatakan masih remaja, tetapi sudah berprestasi di bidang pencaksilat. Nah, pengalaman apa yang kalian bisa dapatkan dari pencaksilat ini sebelum memutuskan menjadi atlet profesional? Atau mungkin hal menarik di pencaksilat ini, oh aku senangnya kayak gini nih, ya udah deh aku di pencaksilat aja. Karena kan beberapa cabur-cabur yang lain itu kan ada beberapa yang memang menunjukkan feminitas gitu kan, kayak renang, mungkin balet. Nah, kalian bisa memutuskan menjadi atlet pencaksilat ini, hal yang menarik apa sih? Mungkin dari Devi dulu ya. Kalau saya suka pencaksilat, saya tertarik dengan pencaksilat. Mungkin selain pencaksilat itu untuk menjaga diri, awalnya gitu kan, terutama untuk fighter, ya, terutama fighter. Tetapi saya lihat di sisi lain, oh pencaksilat itu ada seninya, gitu. Iya, dari jadi seninya ya, ini ya. jadi saya sebagai perempuan bukan hanya memang kita belajar fighter juga, tetapi kita lebih ke seninya gitu. Jadi saya tertarik. Hal gitu. itu yang buat tertarik. Iya, ya? saya tertarik dengan belajar seninya. Gitu. Oke. Kalau Tia, selain dari ketertarikan yang sudah disebutkan oleh Devi, motivasi apa sih yang bisa mendasari bahwa Tia memutuskan menjadi atlet pencaksilat? Bisa disilakan. Sebenarnya dari awal Kak, kami ini mungkin
banyak yang nggak percaya sama kita ya Kak. Mungkin orang selalu merendahkan kita, katanya kita nggak mampu, bisa, tapi alhamdulillah kita jadikan motivasi untuk oh iya kita mampu nih, nggak kayak mereka bilang kayak gitu. Kadang-kadang kata-kata yang merendahkan itu Kak selalu buat kita tuh oh iya kita bisa, kita bukan yang kayak mereka bilang. Berarti kata-kata merendahkan itu jadikan motivasi untuk kalian ya. Yang biasanya kan kalau cewek-cewek tuh aduh udah baper gitu ya. Udah nangis. Kalian enggak ya? Tapi pasti ada nangisnya juga dong. Iya kan? Nangis tapi dilawan dengan prestasi kan, dijawab dengan prestasi. Harus dibuktikan. Iya, salut ya untuk kalian. Nah, di samping itu dari memotivasi diri dari orang-orang tidak menganggap seperti itu, kata-kata minus lah ya. Nah, selain memotivasi diri, ada nggak sih kesan dari Tia sendiri pada saat mengikuti latihan sebelum lomba ya? Latihan di PON sebelum lomba di PON Papua ini, kesan-kesan yang paling mengharukan. Sebenarnya Kak, kita ini kan berdua Kak. Mungkin kadang tuh nyatuin dua orang dengan sifat yang berbeda tuh kadang-kadang tuh susah kan Kak. Nah di sini kan kadang-kadang kita melawan ego kita, amarah kita, jadi untuk satu tujuan. Benar. Untuk PON ini. Untuk PON ini ya, itu yang paling berkesan ya. Nah kira-kira pada saat melawannya ada nangis-nangisnya nggak? Aduh kamu tuh gimana dong gimana dong Devi gitu. Ada ya pastinya ya. Sebenarnya kadang-kadang tuh kayak kita latihan nih Kak, kebacok kayak misalnya tangan atau kaki yang kena kepala, itu sebenarnya saling menguatkan, nggak apa-apa, bisa yakin kayak gitu. Karena kita tuh sudah ada komitmen, kita tuh sudah ada komitmen, kita memulai ini untuk apa tujuan kita, gitu. Jadi kita harus menghilangkan ego kita dulu untuk mencapai tujuan kita untuk menjadi juara. Luar gitu. biasa ya. Dengan usia semuda ini sudah emosional dan pikiran itu sudah sangat dewasa ya. Jadi kalau misalnya pasti kan kalau namanya ganda itu Kak, kita main alat golok, alat toya gitu kan, celurit. Pasti kalau kita kena, kita saling menguatkan. Kita bilang ingat tujuan kita, jangan sampai kita merasa mungkin kamu jengkel dengan saya, makanya kan jangan mungkin, ada baper-baperan jangan ada ya. baper-baperan gitu di tempat latihan. Marilah kita ingat tujuan kita dulu gitu. Iya betul. Nah kalau dari Tia, pastinya orang tua di mana ini, Tia dan Devi? Kalau saya, orang tua saya di Nabire, saya dari Nabire. Oh dari Nabire ya. Iya. Nah kalau Tia? Dari Jayapura sini kan. Orang tuanya ada di Jayapura sini ya. Nah kalau dari Tia sendiri orang tuanya kan deket nih. Iya. Nah kira-kira pada saat Tia memutuskan saya mau jadi atlet pencak silat, apa respon dari orang tua? Alhamdulillah sangat mendukung. Awalnya kurang percaya kalau misalnya aku bisa juga. Karena anak gadis feminim seperti ini, takut karena apalagi langsing seperti ini ya. Karena jarang Kak, kadang-kadang kan di sini banyak kejadian-kejadian mungkin orang tua kadang-kadang takut, tapi saya selalu bilang ke orang tua, saya mampu, saya bisa. Mama tunggu aja, saya pasti berhasil. Dan pada saat keberhasilan ini diraih, pastinya ada terharu yang sangat besar ya. Nah itu gimana Tia mengucapkan kepada orang tua? Aku selalu bilang alhamdulillah Ma, atas doa Mama kami bisa sampai di titik ini. Tanpa kalian kami tidak bisa. Mungkin gara-gara doa, support orang di luar. Dan apalagi ada suara-suara sumbang yang ini ya. Nah pada saat ada suara-suara itu Tia curhat nggak sih sama orang tua? Atau mungkin sama sahabat, aduh gimana ya? Mungkin sama dia. Oh, sama Devi ya. Nah, curhatnya kayak gimana sih? Sambil nangis-nangisan gitu ya? Atau gimana? Enggak ya? Kita sering lebih diskusi. Oke, diskusi curhatnya ya. Berarti curhat ala atlet pencak silat lah ya. Oke, mungkin dari Devi, ini kan kebetulan orang tua jauh di Nabire kan. Nah pada saat sempat nonton ya, pada saat Alhamdulillah nonton ya. Alhamdulillah. Nah itu respon dari orang tua sendiri pada saat menyaksikan putrinya yang jelita ini, anak gadis yang
Selangsing ini bisa mendapat gelar juara di pencaksilat loh, yang boleh dikatakan dunianya memang dunia bukan umumnya untuk perempuan kan. Apa respon dari kedua orang tua? Responnya itu sempat ya, saya tuh merasa terharu karena sempat kemarin memang mau menangis. Jadi saya cuma mau nangis ya, nggak nangis ya? nangis. Oh, nangis pastinya. Jadi merasa terharu banget, dan saya memang tujuan saya itu untuk membahagiakan. Iya, saya pengen mengulang kembali gitu. Jadi saya tuh pengen gimana ya Kak, kayak pengen sekali membanggakan mama gitu. Membanggakan mama dan bapak ya. Membanggakan mama dan bapak dengan memberikan mereka suatu nama baik dan prestasi yang telah Devi sudah putuskan bahwa udah deh saya pencaksilat aja gitu ya. Nah, dari mungkin kita ke Tia kembali. Turnamen pertama yang Tia ikutin dan prestasi yang sudah diraih pada turnamen pertama itu? Waktu di Uncen Cup. Uncen Cup ya? Itu tahun berapa? 2019. 2019. Ya. Itu sempat dapat prestasi ya? Iya, alhamdulillah. Itu waktu itu main di kelas A. Jadi sudah belum awalnya kan pionir. Ya? Awalnya kami dari kampus, diketemukan di kampus bareng-bareng. Jadi kita disatuin oleh pelatih jadi ganda putri. Tapi alhamdulillah dari situ kami ikut pionir. Ikut pionir di luar. Mungkin karena kita baru, karena penyesuaian. Nah, alhamdulillah dari situ kita ambil pengalaman, dan setelah itu kami mengikuti Uncen Cup. Mungkin Uncen Cup ya. Di Uncen kemarin, dan alhamdulillah mendapatkan juara 3 dan juara 2 ya. Iya. Tapi bukan kalian saling bertanding ya? Bukan ya, beda ya lawannya. Beda lawan. Artinya dengan turnamen pertama aja kalian sudah menoreh prestasi di dunia pencaksilat ini ya. Nah, mungkin ke Devi, turnamen yang paling berkesan menurut Devi itu di mana? Atau mungkin di PON 20 ini? Silakan. Sebenarnya yang paling terkesan di PON 20 ini. 20 ini ya? Iya, di mana saya tuh sudah pernah punya pengalaman di pionir sebelumnya, dan saya ambil pengalaman itu untuk memperbaiki di PON 20 ini, dan alhamdulillahnya kita mendapatkan hasilnya. Oke. Mendapatkan hasil yang benar-benar sangat membanggakan, yang sangat luar biasa. Juara 2 yang sebelumnya tidak diperhitungkan ya. Tetapi akhirnya sekarang udah dihitung dong. Alhamdulillah. Oke, mungkin Devi dan Dia pastinya ada rencana dan harapan ke depan khususnya sebagai atlet pencaksilat. Silakan. Sebagai atlet pencaksilat sebenarnya untuk kedepannya diharapkan kita lebih tidak lupa untuk rendah hati, lebih rendah hati lagi, tidak puas diri dulu atas pencapaian kita mendapatkan medali perak di PON 20, tetapi masih ada di depan kita, masih ada untuk PON selanjutnya lagi. Jalan masih panjang. Iya, jalan kita masih panjang. Tapi untuk yang ini turnamen yang paling dekat ini akan ada persiapan lagi ya, turnamen selanjutnya. Iya. Itu di kapan? Desember ya? Iya. Desember tahun ini ya? Iya. Berarti sangat dekat, berarti ini tidak menyempatkan waktu liburan ya? Sepertinya. Tapi jadi nanti tidak pulang ke Nabire dulu. Tetap pulang ke Nabire dulu ya? Pulang dulu. Jenguk orang tua, menunjukkan prestasinya, medali perak ini ya. Oke. Devi dan Tia, kalian ini boleh dikatakan sebagai putra-putri Papua yang telah mengharumkan nama Papua, yang telah menoreh prestasi sebagai juara 2 di pencaksilat kategori seni ganda putri. Boleh membagikan motivasi kepada teman-teman di Papua, khususnya teman-teman muda Papua, agar lebih berprestasi lagi, memicu diri, dan lebih semangat lagi dalam dunia masing-masing atau bidang masing-masing yang telah difokuskan untuk berprestasi. Silahkan dari Devi dulu. Iya. Kalau dari saya, untuk teman-teman, untuk menjadi seorang juara itu yang pertama kita harus berpikir bahwa kita adalah pemenang.
Terus tidak lupa untuk berlatih, berjuang, disiplin, selalu ingat dan selalu melaksanakan apapun kata pelatih. Terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pasti bisa mendapatkan juara dan bisa membanggakan kedua orang tua. Dari Tia, motivasi untuk teman-teman di Papua? Untuk teman-teman yang dari Papua, tetap berlatih, tetap berusaha, dan jangan pernah merasa merasa puas gitu ya. Apalagi kadang-kadang kan cepat kayak bosan rasa itu. Kita harus lawan bahwa kita tuh bisa. Sebenarnya rasa-rasa yang itu tuh sebenarnya kita bisa lewatin. Walaupun seberat apapun pasti Allah selalu memberikan hambanya tuh di luar batas kemampuannya. Jadi Allah selalu ada satu yang selalu bilang kamu tuh pasti mampu. Allah tuh selalu memberikan orang sesuatu di batas di batas memang kemampuannya. Iya, kemampuannya. Ya? Allah nggak mungkin kasih orang sesuatu tanpa dia bisa lewatin, Kak. Iya, betul. Jadi itu semua mereka bisa, semua diberikan itu pasti mereka bisa lewatin. Tapi intinya itu harus dibarengin dengan doa dan usaha ya, sampai bisa meraih prestasi dan meraih cita-cita. Iya. Terima kasih Dia dan Devi telah menyempatkan waktu membagi kisah, membagi segala cerita menjadi seorang atlet pencaksilat yang telah meraih prestasi di PON 20 tahun 2021 ini. Demikian perbincangan singkat kami dengan para atlet peraih medali di cabur pencaksilat di PON 20 tahun 2021. Saksikan terus program kami Papua Menuju Jejak Prestasi. Torang bisa, Papua juara. Kita perlu sadari Mbak Dewi bahwa pencaksilat ini merupakan bela diri yang asli bangsa Indonesia. Betul. Dan perlu kita lestarikan. Siapa yang menjaga dan melestarikan kalau bukan kita, generasi muda. Generasi muda ya. Nah, di sini Indonesia. kenapa saya tertarik dengan pencaksilat? Iya. Dari segi berpakaian Mbak Dewi. Iya. Merupakan Itu adat sudah khas ketimurannya, banget ya. adat ketimurannya Iya. kalau kita filosofikan sangat sopan sekali. Iya. Memiliki setiap baju mereka perguruan-perguruan itu memiliki arti ya, luar biasa dan artinya sangat-sangat positif. Gitu. Dari olah gerak juga itu ada seninya ya, ada seni tarinya juga ada, olahraganya juga ada, olah napasnya juga ada. Ya, jadi kelihatan halus tetapi mematikan pencaksilat itu. Jadi kalau seorang petarung pencaksilat masuk ke dalam lini manapun untuk menyelesaikan tidak susah. Bisa ya Pak ya? Seperti yang langsung saya sampaikan. Bisa beradaptasi ya? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Iya. Saya seorang pencaksilat. Iya. Atlet pencaksilat, tetapi saya bisa masuk ke tarung bebas yang mudo. Bisa aja iya. gitu ya Pak. Tapi belum tentu yang mungkin di olahraga yang lain masuk pencaksilat belum tentu langsung bisa beradaptasi ya? Betul Mbak Dewi, butuh waktu karena di pencaksilat itu banyak yang harus dibentuk.